Kami mengundang Ketua Dewan Adat Papua, Sekretaris Umum Dewan Adat Papua, Wakil Ketua Dewan Adat Papua, Bupati Teluk Punama, Wakil Bupati Teluk Punama, Ketua DPRD Kabupaten Teluk Punama, Kapolres Kabupaten Teluk Punama, dan segala penghubung Umat Teluk Punama. Kami mengundang dengan hormat untuk datang duduk di Jakarta. Yang kami hormati Sekretaris, Wakil Ketua Dewan Adat Papua, Bupati Teluk Punama, Wakil Bupati Teluk Punama, Kapolres Teluk Punama, segala penghubung Teluk Punama, Ketua DPRD Kabupaten Teluk Punama. Sabi minta materi tanah waris ini menurut dia. Sebelum kita masuk kepada acara pokok di hari ini, konferensi besar, konferensi masyarakat adat Teluk Punama di hari ini. Mari kita makan sate. Kita makan sate dulu baru kita bicara. Jangan ada pinggang, ada sirih. Kita perokok sambil kita membahas persoalan besar hari ini yang akan terjadi di kota peradaban tanah Papua. Apa adalah ulama Papua. Kita mulai dengan konferensi ini. Terlebih dahulu kami memohon izin kepada ala adat penghuni Gunung Moliboy, penghuni gunung, lembah, dataran, pesisir pantai dan pulau-pulau di Teluk Punama, dan juga kepada moyang-moyang kami yang tulang dari satu dalam bagian produksi adat yang dilakukan di hari agar adat gereja pemerintah dengan bahu membahu membangun negeri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berdiri. Bapak, mari kita. Ya. Oh, yang lain jaga jarak. Mundur. Hari ini tanggal 22 Maret tahun 2022, alam adat, alam dan tanah dan negeri ini menjadi satu untuk proses adat di hari ini. Hari ini adat gereja telah menjadi satu. Jangan melecehkan adat, jangan tidak menghargai adat, karena adat adalah penerima mandat pertama dari alam adat. Ingat, bapak-bapak, hari ini kami tidak mau adat dilecehkan, adat tidak dihargai di atas tanah ini, karena mandat pertama Allah serahkan kepada adat. Tuhan menjadi saksi bagi kita semua. Amin. Amin. Orang mencari, berkebun, bertani dalam perjalanan hidup orang Papua.
Pembangunan Manusia Tanah dan Sumber Daya Alam Papua dengan subtema menata pelembagaan adat sebagai rumah besar masyarakat adat Wondama yang mandiri. Yang terhormat Ketua Referatif Wilayah Tobera, yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati Perwira Penghubung Kodim 1801 Manokwari, yang kami hormati Ketua LMA Wilayah Adat para pemateri yang berkenan memenuhi undangan panitia yang hadir di saat ini. Yang kami hormati dan muliakan peserta dan peninjau pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati kepala-kepala distrik se-Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati kepala-kepala kampung se-Kabupaten Teluk Wondama, dan yang kami hormati pula karena Tuhan boleh mengizinkan kita semua ada di tempat ini untuk melangsungkan konferensi masyarakat adat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada konferensi masyarakat adat Wondama yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Teluk Wondama. Mari kita tepuk tangan. Dasar pemikiran. Konferensi masyarakat adat Wondama sebagai wujud eksistensi masyarakat adat dalam menata kelembagaan adat sebagai rumah besar, tempat di mana kita dapat membicarakan berbagai persoalan yang menyangkut dengan kepentingan atau hajat hidup orang Wondama. Tanah dan sumber daya alam orang Wondama dimaksudkan dalam hal ini dapat dibentuk melalui pola pertumbuhan dari sisi pemeliharaan, kesehatan sejak di dalam kandungan ibu sampai lahir, dan sampai pada pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, baik dari tingkat sekolah dasar pada tingkat perguruan tinggi. Tanah tentunya dapat dijaga secara baik untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan generasi atau cucu. Maka perlu adanya penataan kelembagaan adat yang mengatur serta menginventarisasi
tanah dengan baik sesuai dengan klasifikasi tanah untuk kepentingan masyarakat hukum adat. Sumber daya alam tentunya dapat dipetakan sesuai kebutuhan hidup manusia secara arif dan bijaksana. Dasar penyelenggaraan kegiatan ini dengan mengacu pada ketetapan dan hasil konferensi besar masyarakat adat Papua yang keempat di Kalimantan, yang memberi rekomendasi berupa solusi konsolidasi, di antaranya satu, sosialisasi terkait hak-hak masyarakat adat Papua harus dimulai dari Dewan Adat Pusat ke wilayah suku-suku dan membentuk Dewan Adat Wilayah dengan suku di kabupaten dan kota yang belum terbentuk, termasuk Undama pada hari ini. Dua, memiliki sistem kelembagaan Dewan Adat Pusat, Dewan Adat Wilayah, Dewan Adat suku-suku yang bersifat baku. Tiga, penting untuk adanya pendapatan asli Dewan Adat sebagai pembiayaan langsung kegiatan-kegiatan rutin. Dewan Adat dan suku, wilayah dan pusat dengan memberdayakan masyarakat adat dalam setiap suku-suku lewat lembaga Dewan Adat suku dan wilayah sebagai bagian dari bentuk konsolidasi. Empat, pentingnya ketegasan kelembagaan yang didorong ke tingkat pemerintah supaya mengevaluasi kembali elemen lembaga masyarakat adat dan memperkuat keberadaan Dewan Adat Kabupaten dari pusat sampai dengan daerah, wilayah dan suku-suku. Konferensi masyarakat adat Undama dengan maksud menata kelembagaan adat sebagai suatu pilar pembangunan yang mengurus kepentingan urusan adat secara terencana, terorganisir, tetapi juga menjadi suatu lembaga yang memiliki legalitas yang dapat menjadi pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu. Tujuan melakukan konsolidasi, rekonsiliasi dalam menata kelembagaan adat wilayah di Kabupaten Teluk Undama sebagai tanah peradaban orang Papua menjadi langkah strategis yang dapat diambil dan ditetapkan secara adat dengan musyawarah yang mufakat untuk menata kelembagaan adat daerah. Dewan Adat suku yang memiliki legalitas secara normatif dalam kelembagaan dan penataan organisasi sesuai dengan ADART. Sesuai kegiatan ini dilakukan untuk masyarakat hukum adat di seluruh pelosok tanah adat Undama, baik dari pegunungan pesisir sampai ke kepulauan. Hal ini dapat dimulai dengan menata kelembagaan adat pada wilayah, baik dari Dewan Adat daerah sampai pada Dewan Adat suku. B. Maksud dan tujuan. 1. Setelah terlaksana kegiatan konferensi masyarakat adat Kabupaten Teluk Undama tahun 2022 untuk menggagas dan membicarakan situasi yang berkaitan dengan institusi masyarakat adat Teluk Undama dari pesisir, kepulauan dataran, lembah dan pegunungan, mulai dari Pulau Umberpau sampai Jazirah Osimi, dari Nikiwar sampai Pulau Rob. 2. Tujuan. Lewat konferensi masyarakat adat ini lahirlah suatu institusi lembaga masyarakat adat yang representatif untuk mengakomodir serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Undama dalam bingkai rumah besar adat Undama. Oke. Nama kegiatan
Kegiatan ini disepakati dalam forum diskusi Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Gundama dengan mengacu pada hasil konferensi besar masyarakat adat Papua yang keempat di Kalimantan. Maka diberikan nama kegiatan ini adalah Konferensi Masyarakat Adat Gundama dan merupakan kegiatan konferensi pertama KESAT di Gundama. Mari kita tepuk tangan. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan 2 hari. Kegiatan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan jadwal kegiatan di Hotel Iriatimik. Peserta kegiatan Konferensi Masyarakat Adat Gundama terdiri dari perwakilan peserta Konferensi Masyarakat Adat Teluk Gundama yang diundang oleh panitia dan perwakilan dari 76 kampung dan 13 distrik serta 1 kelurahan dan ditetapkan dalam Konferensi Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Gundama tahun 2022. Peninjau adalah peninjau dalam Konferensi Dewan Adat Daerah Kabupaten Teluk Gundama 2022 dan ditetapkan dalam Plenus 1 Konferensi Dewan Adat Daerah Kabupaten Teluk Gundama. Sumber pembiayaan pada pelaksanaan kegiatan Konferensi Masyarakat Adat Gundama dari dana hibah melalui anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangkes Banpol Kabupaten Teluk Gundama. Penutup, demikian laporan panitia Konferensi Masyarakat Adat Gundama yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini memberikan dampak bagi pembangunan di Kabupaten Teluk Gundama pada pilar adat untuk mendukung pemerintah dan agama sebagai satu kesatuan yang tentunya bersinergi dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Teluk Gundama. Hari ini tanggal 22 Maret 2022, saya Ketua Panitia menyampaikan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan mewakili masyarakat adat dari Pulau Rumerbon sampai ke Jazirah Osimi, dari dataran Nigiwar menyeberang ke Pulau Ron. Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami sampaikan terima kasih. Shalom. Raja Biata So Tatabur. Amin. Yang terhormat Ketua Dewan Adat Papua, Sekretaris Umum, Wakil Ketua Dewan Adat Papua, yang terhormat Bupati Teluk Gundama, yang terhormat Wakil Bupati Teluk Gundama, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Teluk Gundama, yang terhormat Kapolres Teluk Gundama, yang terhormat Perwira Penghubung Kodim 1801, yang terhormat Badan Pekerja Klasis Gundama, yang terhormat para narasumber yang kami undang dan hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan, perlindungan dan tuntunannya kepada kita semua sebagai masyarakat adat. Di mana di hal ini alam, cuaca, serta moyang-moyang yang tulang belulang mereka berserakan di atas tanah ini mengizinkan untuk Konferensi Adat Masyarakat Gundama harus dilaksanakan dengan tema menyelamatkan manusia, tanah dan sumber daya alam Papua. Tanggung jawab tema ini adalah kita semua. Adat, gereja, pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk mempertanggungjawabkan tema seberat. Kita harus menyelamatkan seorang bayi dari kandungan ibunya dengan asupan gizi akan menyelamatkan satu jiwa yang ada di dalam seorang kandungan itu sampai kepada pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi.
sehingga besar, akan berguna bagi bangsa dan negara, akan berguna bagi Tuhan, kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, akan berguna bagi keluarga. Inilah adalah satu tanggung jawab besar dan harus kita lakukan. Kata orang bukan terlambat, masih ada waktu. Kita harus bergandengan tangan, ada gereja dan pemerintah, untuk menata rumah besar masyarakat adat. Rumah ini harus kita jaga, kita rawat, supaya tidak ada yang lompat di dalam masuk, akan merusak apa yang ada di dalam kamar. Ini tugas dan tanggung jawab yang Allah adat itu berikan kepada moyang kita sampai hari ini. Ini mandat. Allah tidak memberikan mandat kepada siapa-siapa. Melalui adat, melalui moyang. Harus kamu pegang adat ini sampai generasi. Supaya orang-orang tahu adat. Tetapi kalau tidak tahu adat berarti biadab. Ini harus kita catat. Sebagai anak adat harus kita catat. Supaya hidup ini diberkati Tuhan. Tanah yang kita berpijak di atas ini adalah tanah perjanjian. Tanah yang diberkati Tuhan. Ishak Samuel ini hanya datang dengan nabi, rencana dan rahasia Allah di bulan. Bukan secara kebetulan. Ingat. Kenapa Ishak Samuel tidak buka sekolah di Mansinam? Supaya basis Injil dan basis pendidikan jadi satu aset di Pulau Mansinam. Tapi Allah merencanakan Mondana sebagai tempat peradaban, bukan secara kebetulan. Ini hadir untuk menggenapi rencana dan janji Allah untuk negeri. Ini harus kita tahu dan mengerti. Kita harus paham. Bukan kita bicara asal kata peradaban saja, tapi kita harus tahu arti dan makna peradaban. Dan hari ini Allah ada, karena Allah itu orang ada. Saya mohon, jangan lagi ada dilecehkan, jangan lagi ada dipermainkan, jangan lagi ada tidak dihargai di atas tanah. Maka kita akan berjalan dari satu tanah pendapatan perang ke pendapatan yang lain. Oleh sebab itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, gereja, masyarakat adat yang ada di Jasiran Teluk Bonang, dari Lumbarpon sampai naik Keri, dari Rosuar, Ron, mari kita ini adalah anak-anak adat. Besok Bapak pensiun akan kembali duduk sebagai anak adat seperti saya. Saya pensiunan harus dipanggil untuk duduk di kursi adat. Kalau kita lupa adat ini, kita kehilangan jati diri, harga diri di atas tanah kelahiran kita sendiri. Maka yang penting kita harus selamatkan manusia, selamatkan tanah, selamatkan sumber daya alam. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia di atas segala ciptaan. Kita harus menghargai dan menghormati. Kita menghormati orang lain supaya orang lain juga menghormati kita. Kita jaga tanah ini. Tanah ini ciptaan Tuhan kepada kita orang modal. Supaya kita olah tanah ini untuk hidup dan kepentingan hidup di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kita jaga sumber daya alam ini. Jangan orang yang tidak jelas datang tipu kita untuk bikin susah kita. Nanti setelah itu pulang baru kita menyesal, kita mati-mati dia. Siapa yang salah? Kamu tidak tahu adat, kamu tidak tahu gereja, kamu tidak tahu pemerintah. Ini catatan penting yang kami sampaikan. Agar ke depan
kita menata dan membangun rumah adat ini dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, gereja adat, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, para kepala distrik, kepala kampung, masyarakat adat yang hadir hari ini. Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Raya BCS Obiabura. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Teluk Bondama, mari kita tepuk tangan. Yang saya hormati Bupati Teluk Bondama beserta Wakil Bupati Teluk Bondama selaku anak adat di negeri dan tanah ini, mari kita tepuk tangan. Pimpinan Dewan Adat Papua yang saya hormati, dengan hormat karena masalah dari biar kita harus pakai dia bahasa mana berbeda yang bapak yang berjarangga, dengan hormat Bapak Sekjen Bapak El Imbiri dan tadi ada beberapa pengurus yang ikut yang saya hormati pula. Forkopimda yang saya hormati, saya tidak sebut satu persatu karena nanti saya sebut berarti hujan turun. Yaitu Forkopimda berarti Ketua DPR, Pak Dandim, Kapolres dan seterusnya. Bapak Ibu, para kepala distrik yang mempunyai wilayah distrik masing-masing, tetapi juga pimpinan OPD yang saya cintai dan saya banggakan khususnya di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari Selatan. Pasti ada kepala distrik duluan, mohon maaf Kabupaten Bondama. Ini karena pengaruh Manokwari Selatan. Kenapa saya mendahului distrik baru OPD? Karena di dalam hierarki pemerintahan yang lebih luas adalah distrik. Kalau OPD itu cuma memimpin berapa bidang dan berapa staf, sehingga ini dipahami. Kenapa Bapak Bupati dia melalui distrik? Karena distrik punya rakyat, punya wilayah yang luas. Kalau pimpinan OPD, ya dia pimpin sekretaris, kepala bidang dan beberapa staf. Para kepala kampung yang saya cintai dan saya banggakan yang ada di Kabupaten Teluk Bondama, tepuk tangan untuk para kampung. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang tidak sempat saya sapa satu persatu. Panitia penyelenggara, ketua panitia beserta ketua Dewan Adat Wilayah belum terbentuk ya. Nanti melalui konferensi ini akan dipilih. Untuk itu pada kalian semua, Raya BCS Obiabura. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya, karunia-Nya kita boleh ada di tempat ini bukan kebetulan, tetapi karena Tuhan sudah merencanakan bahwa harus dilaksanakan konferensi Dewan Adat di Kabupaten Teluk Bondama sebagai tanah peradaban di tanah Papua. Sehingga hari ini kita boleh bertemu di tempat ini.
kita memulai dari tanah peradaban. Bapak Ibu, tamu undangan Forkopimda yang saya cintai dan saya banggakan, saya memperkenalkan status saya supaya masyarakat Wondama sudah kenal, tapi harus saya memperkenalkan lagi lebih detail sehingga Bapak ini dia datang, dia bicara, dia kapasitas apa? Jelas. Saat ini tuh orang datang harus status jelas, kalau tidak jelas dia datang bicara perkaruan karena ini tanah peradaban. Bapak dan Ibu, status saya adalah sebagai Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, pekerjaan sehari-hari. Jadi saya lebih dulu jadi bupati baru Bapak dan Dua ini, walaupun saya senior, tapi saya tidak tahu memang Tuhan atur begitu. Jadi Bapak dan Dua sekarang sudah jadi bupati juga. Periode kedua, periode terakhir. Dan status pekerjaan saya selanjutnya dalam organisasi banyak jadi ketua. Yang pertama, saya sebagai ketua jemaat, ketua majelis jemaat Petrus Abreso, saya mulai dari Tuan punya. Yang kedua, saya sebagai ketua Dewan Adat Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Yang berikut, saya juga tidak ikut kegiatan konferensi Dewan Adat di Kaimana, tapi masyarakat adat Tanah Papua memilih saya sebagai wakil ketua Dewan Adat. Saya juga heran. Yang berikut, organisasi-organisasi partai politik. Saya ini penantang Republik, tapi saya ditunjuk Ibu Mega sendiri. Karena saya tiap hari baterai merdeka, Ibu Mega tunjuk saya, Bapak pimpin PDIP menggantikan Paulus Demas Mendacar di Papua Barat. Jadi orang alergi baterai Papua merdeka, Indonesia merdeka. Jangan alergi. Hak asasi daripada diri Anda sendiri. Mohon maaf Pak Dandim dan Pak Kapolres, kebetulan ini perlu pencerahan politik supaya masyarakat ini tahu. Masyarakat ini bersuara merdeka karena mereka belum, Indonesia sudah merdeka sekian tahun, tapi mereka belum merasakan kemerdekaan itu, sehingga mereka boleh berkoar-koar. Melalui konferensi ini, pemerintah, agama, adat cari solusi untuk memerdekakan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Wondama ini sesuai dengan tema yang ada. Selamatkan manusia. Terima kasih Bupati dan Wakil Bupati anak tanah ini, ATA. Mudah-mudahan ke depan ada peta juga perempuan tanah yang jadi Bupati dan Wakil Bupati. Yang selamatkan manusia siapa? Karena dari sini tanah peradaban, tunjukkanlah dari Wondama, maka dari Wondama dia akan menyebar ke seluruh tanah Papua. Jangan kita bangga-banggakan ini Wondama itu. Tanya utama Setoyo sasar Wondama. Bape sini waktu benera Roma bukan sasar Wondama. Asisinya mohon maaf Pak Dandim, Pak Perbida Penghubung, Pak Kapolres, kebetulan mama saya dari sini. Tapi saya tidak tahu, saya bisa tahu bahasa Wondama sedikit. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya mengajak selaku wakil ketua Dewan Adat representasi Domberai, mari jangan ada duduk bikin kumpulan kecil-kecil terus bicara cerita seperti ini itu. Kita ini mau sukses itu kita jalan beda-beda tapi tujuannya satu. Jadi kita mau
sukses dalam arti kita mau mencapai sesuatu untuk membangun diri pribadi kita sendiri, membangun orang lain dengan cara yang berbeda-beda, tetapi tujuan satu, nanti kita akan sampai ke tepian pulau yang kita tuju. Jadi jangan sampai hari ini Dewan Adat, besok lembaga adat, lusa apa lagi, dan seterusnya. Tong baku marah sendiri. Ya toh, jangan kelakuan itu. Jangan. Bangsa Israel melalui Musa, kamu ini semua pakar-pakaran kitab. Kalau saya setengah Alkitab, jadi saya tidak bicara. Hari lihat tapi bang, tayang mereka biar mana toh? Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, selaku wakil ketua representasi Dombrai, saya titipkan manusia Papua, khususnya manusia tanah adat dan perempuan tanah yang ada di Wondama kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati agar diberdayakan sehingga mereka merasa memiliki negeri Wondama. Mereka adalah bagian daripada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati. Saya pikir Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati mereka lebih lihat matahari lebih dulu daripada saya. Dua-dua saya panggil om, jadi saya tidak tahu saya mau bicara. Mas saya lihat ke gunung yang hijau sana. Saya lihat ke sebelah kiri juga hijau, ada bakau. Terpaksa saya lihat ke depan, karena kalau lihat ke kiri dan kanan serta ke belakang maka kita jadi dianggara. Makanya saya harus memandang Bapak Ibu sekalian ke depan. Untuk itu sesuai tema ini saya titipkan kata yang pertama, selamatkan manusia. Manusia siapa yang diselamatkan? Di berbagai jenjang, mohon diselamatkan. Yang kedua, tanahnya tadi sudah disampaikan, disentil oleh Bapak Adat tadi, kita sama-sama sudah dengar, sangat jelas gamblang bagi kita semua. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Ini saya titipkan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati selaku anak negeri yang jadi pemimpin di sini, tetapi juga kepada TNI dan Polri. Saya titipkan alam Papua ini, tolong dijaga, jangan dirusak. Karena mohon maaf Pak Perwira Pemhukum dan Pak Kapolres, biasa saya ini langsung ke lapangan, masyarakat langsung saya tanya, siapa yang melakukan itu? Itu tentara A, tentara B. Kita mau ribut tapi karena ada bintang-bintang. Untuk itu selaku representasi Ketua Dewan Adat, Wakil Ketua Dewan Adat Wilayah Dombrai, saya titip alam Papua ini kepada Bapak berdua. Tolong jaga alam Papua, tanah Papua, hutan yang ada di daerah Wondama ini. Jangan sampai dirusak, dirambah, ditebang, karena Wondama adalah bagian daripada representasi hutan lindung untuk NKRI, di mana Provinsi Papua Barat dicanangkan sebagai provinsi konservasi. Pembangunannya 70%, pembangunannya 30% dan 70% diproteksi untuk hutan lindung. Saya sampaikan karena saya ini orang lapangan, langsung turun ke lapangan. Saya tidak bicara Wondama, saya bicara di Mansel, khusus di daerah Isim dan Tahota. Dan kita sudah lakukan koordinasi secara berjenjang, kita panggil, sampaikan. Kadang masyarakat menyalahkan petugas, tahu-tahu do sendiri tepuk dada bilang tuan tanah, tuan adat, do jual lagi kayu-kayu itu. Kita marah, ekonomi lagi. Saya mau kasih tahu, tanah Papua ini Tuhan sudah titipkan, ciptakan Barkiton luas. Jangan kamu alasan. Karena yang gampang itu tebang kayu, sensor, jual,
doi pairiama. Meter tarik jual kakopak doi pairiama. Teh. Tapi karena dia yang dulu kerja, yang dulu Sendeli ngajar buat kamu di balik gunung sana sekolah, belajar bertani, belajar berkebun, kamu lupa itu. Belajar tokok sagu, kamu lupa itu. Belajar mancing, kamu lupa itu. Saya ingatkan kepada anak-anak Papua, anak adat sekalian, mari ingat Ishak Samuel Kene. Dia mendidik anak-anak Papua. Dari sini dia mendidik bagaimana bertani, bagaimana belajar yang benar baik. Dan saat itu luar biasa. Setelah sekarang kita baku tolak. Pemerintah yang salah, gereja yang salah, sampai ada yang palang gereja. Di sini terada. Kalau di Manokwari sudah ada yang palang kantor klasis Manokwari. Untuk itu saya pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan karena masih ada Bapak Gubernur yang diwakili Pak Bupati nanti sampaikan sambutan. Jadi 3 hal ini yang nanti dibicarakan yang terakhir penataan kelembagaan kepada panitia dan seluruh yang terlibat. Ini ada pakar-pakar ini peradaban dari sini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konferensi ini penataan kelembagaan Dewan Adat yang ada di Undama ini bisa dilakukan dengan baik sehingga menjadi rujukan bagi penataan kelembagaan-kelembagaan yang ada di wilayah lembaga-lembaga adat di kabupaten kota di tanah Papua. Tunjukkan itu. Om banyak kalau tertawa ini kau ingat apa yang saya bilang? Bantu Dewan Adat, musyawarahkan, bicarakan, buat struktur yang baik, semua lengkap, komplit, proteksi. 3 hal ini, sehingga kalau Undama punya baik, maka pimpinan Dewan Adat akan melihat itu dan menjadi rujukan untuk semua wilayah Dewan Adat yang ada di tanah Papua. Supaya kalau kita menyanyi paduan suara itu, lagu itu kalau nada semua sama, wih, luar biasa. Orang dengar itu bagus, mantap, orang terbuka. Oh ini ayam mata tuan sosial nyate. Iya sabar, ama tom yate. Mento sa mataunya matau sumiate. Ayana. Sudah ingat toh? Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya lebih dan kurang atas sambutan saya mohon maaf. Tapi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Permohonan maaf saya tadi terlambat karena malam kita start mesin 3 jam ini. Pagi, wah ini kuri dan pas saya dulu ketemu tuai, jadi kan aku bicara, motor gangguan lagi. Terpaksa saya tidak bisa melawan karena orang yang duluan anak taman, jadi saya harus ikut tempuh suara. Setelah itu baru saya dari sana. Saya minta maaf terlambat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Dan lagi salam. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya tidak bicara. Waktu saya kembalikan. Baik, jika saya buka masker, jika saya ulang atas nama perasaan dan pergumulan kita bersama yang hari ini mewakili kedaulatan masyarakat, khususnya masyarakat adat di Tanah Undama. Jika saya ingin menyatakan syukur bagi Tuhan semesta alam terlebih Tanah Papua. Yang
saya hormati Gubernur yang diwakili oleh Bupati, yang saya hormati dan banggakan pula Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh jajaran OPD yang ada di Gondama dan melayani seluruh umat Tuhan di atas tanah ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya tunjuk Ketua Representasi Pilihan Masyarakat Adat Perwakilan Wilayah Adat Douberai, yang saya sebut Bapak Bupati Markuswara. Saya sebut tegas Bupati karena dalam pergumulan secara manusia kami pada akhirnya selama kurun waktu 20 tahun kami bersyukur pada Tuhan karena ada dalam tantangan, harapan dan tantangan, ada anak Papua di dalam birokrasi yang sandarkan barisan ke dalam perjuangan Papua, perjuangan masyarakat adat Papua untuk meraih masa depan di dalam rancangan Allah. Terima kasih Bapak. Saya sekaligus juga menjelaskan sedikit tentang beliau juga. Beliau juga bikin saya agak gugup. Dan saya jadi goncang. Saya mau bilang Pak Sekjen maju tambah saya juga tak bisa. Beliau sedorong semua. Apalagi beliau didukung oleh Tua Adat yang menjelaskan sesuatu yang sangat substansial. Saya juga kaget juga, ini ketua panitia tidak bikin laporan pemandangan perkembangan, tapi dia juga memberi kuliah yang luar biasa. Sudah mendorong semua. Akhirnya saya duduk berdoa di dalam hati. Belum saya berdoa tidak cukup kan? Kemudian ada bisikan bahwa doa mau dijawab. Anak tanah segera mengemukakan pergumulan. Terima kasih. Saya ingin lanjutkan. Saya mohon maaf. Atas dasar itu barangkali saya dan Bupati telah lengkap. Saya hanya ingin memberi beberapa catatan. Saya coba menarik kita semua kembali ke belakang. Kita menyelusuri riwayat perjalanan tanah dan bangsa kita. Saya dasari dengan satu pernyataan yang saya narasikan. Sebetulnya saya lupa, tapi kemudian saya harus menggunakan itu untuk memboboti sambutan dan laporan tadi. Saya rangkum di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah telah menetapkan sejarah hidup sebuah bangsa. Tuhan yang sama pula sudah telah merancang perjalanan hidup kita di atas tanah ini. Dan Tuhan menampakkannya di dalam sosok anak-anak adat Papua yang tampil dan memberi cahaya bagi kita
di masa yang akan datang. Apa yang kita pikir dan kita kerjakan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sedang dan telah berencana. Tuhan akan tahu bagaimana merancang dari awal dan mengantar kita pada keselamatan. Dan Tuhan juga telah menjalankan agenda rancangannya di atas tanah ini yang perlu kita diam, perlu kita renungkan lebih dalam agar supaya kita melangkah harus menyesuaikan dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi tanah ini. Atas dasar itu, saya ingin mengatakan bahwa peradaban tanah manusia, tanah Papua sudah ditetapkan pasti oleh Tuhan Allah berdasarkan beberapa peristiwa tonggak sejarah di tanah ini. Jangan kita lupa bahwa itu adalah mata rantai dari agenda Allah yang terus-menerus terjadi sampai hari ini kita bicara. Saya mengatakan itu dalam bahasa akademisi bahwa ada proses-proses peradaban yang terimplikasi pada sejarah politik, sejarah sosial, sejarah hukum, dan sejarah kebangkitan spiritual tanah ini. Dan Tuhan sudah memberi maklumat kepada nenek moyang kita. Tonggak sejarah yang saya ulangi lagi, yang paling penting tidak boleh hilang dalam segala rencana kita, kaitan dengan apa yang baru saja saya sampaikan, bahwa Tuhan telah menginjak tanah ini dan membaptis tanah ini dengan namanya. Dengan nama Tuhan saya menginjak tanah ini. Atas dasar itu tidak ada alasan kekecewaan di dalam hati sanubari anak-anak negeri ini. Mari kita melangkah dan menghargai dan kita merujuk pada agenda Tuhan yang sudah terjadi, bagaikan mata rantai yang terjadi sampai akhir perjalanan tanah ini dari peradaban masa silam. Hari ini kita ada pada era di mana kita mengalami revolusi-revolusi panjang. Revolusi-revolusi lain yang terjadi hari ini adalah kebijakan negara dalam menyelesaikan polemik tanah Papua. Saya ingin mengatakan bahwa tema ini dia mengandung kondisi darurat. Selamatkan tanah dan sumber daya alam Papua. Saya tidak pandai menguraikannya, tapi kondisi darurat ini mengindikasikan situasi terakhir di hari ini. Tapi saya ingin ajak forum ini, kita berangkat dari apa yang dikatakan oleh Tua Adat dan Ketua Adat Pemberai, dan implikasinya mari kita siap melangkah dan kita menata kembali rumah kita. Kita memulai dari setiap pribadi orang harus yakin dan percaya, karena seluruh maklumat sudah diletakkan oleh Tuhan Allah di atas tanah ini. Rajinlah bekerja, kerjalah dengan jujur dan benar,
maka kau akan memperoleh mujizat di atas tanah ini. Atau bahasa kerennya adalah kita akan mengalami tanah heran kepada tanah heran yang lain. Terapkan itu. Yang berikut, para utusan Allah itu mengajak kita untuk secara sederhana menasihati kita. Marilah orang Papua dengar-dengaran dan rajinlah bekerja dan menyambut rancangan Allah yang misteri bagi masa depan Papua. Atas dasar inilah hari ini kita konferensi. Saya salut kepada masyarakat adat Gondama yang juga bagian yang sama menghadapi tantangan seperti masyarakat adat di seluruh tanah Papua. Tapi hal yang luar biasa terjadi di Gondama. Hari ini konferensi pertama dilakukan sebagai kesepakatan moral yang kuat sekali bahwa kalau kita menuju ke sukses seperti yang anak kekasih kita Bapak Waran sampaikan, mari kita bersatu. Kita harus bersatu. Kita jangan terkooptasi dengan berbagai istilah-istilah, karena saya pinjam makna ini dari gereja. Gereja memiliki dua sifat, sifat institusi dan sifat ilahi. Secara organisasi, gereja tidak akan menyelamatkan kita. Secara ilahi, gereja dapat menyelamatkan kita. Berpaut pada hubungan pribadi setiap orang kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan semesta alam, pemilik tanah ini yang sudah mengendap di dalam kehidupan nenek moyang adat kita yang disebut Tua Adat sebagai Allah adat Papua. Sudah ada sebelum saya sebut saja Injil masuk di tanah ini. Dan ketika Injil masuk di tanah ini, Injil dijemput oleh adat. Ini juga sebuah catatan dan tema besar yang harus diperhatikan oleh anak-anak Papua yang bekerja di gereja. Supaya mari kita rapatkan barisan. Kita tanggalkan pandangan-pandangan teori yang terlalu rumit, pandangan-pandangan dunia. Mari kita pegang tangan dan kita sambut maksud Tuhan bagi tanah ini di masa depan. Mari sekali lagi kita pegang tangan, kita saling menghormati, kita saling mengakui, kita saling menghargai, dan kita rajin bekerja. Dan kita saling dengar-dengaran. Terakhir dari saya ingin mempertegas juga filosofis yang disampaikan oleh Tua Adat waktu penjemputan. Gondama itu Papua, Papua itu Gondama. Indikator logis yang saya tangkap adalah hari ini konferensi besar masyarakat adat Papua baru berakhir di akhir tahun kemarin dan mengembangkan satu misi program memperkaya. Kemudian kita baru pleno yang pertama untuk konferensi Ampat di Kaimana. Lantas kita sambung dengan konferensi masyarakat Gondama yang pertama. Maka Roh Kudus membisik kepada semua orang mengatakan bahwa dari Gondama untuk Papua, Papua untuk Gondama. Silakan diuraikan oleh anak-anak pintar
bahwa masa peradaban yang dirancang oleh Tuhan sendiri dimulai di atas tanah Melayu. Dan kita harus akui dan hargai itu sebagai perbuatan Tuhan yang paling besar bagi keselamatan manusia, tanah, dan sumber daya alam Papua hari ini ke depan. Silahkan mari kita bersemangat melangkah. Kita bekerja dengan merujuk pada maklumat-maklumat tadi. Dan kita menciptakan narasi yang baik untuk mencerdaskan anak-anak adat kita, masyarakat adat Papua, sambil kita berdoa, kita bergumul berbuat yang baik. Karena semua yang kita lakukan, Tuhan pun sedang melangkah dengan pasti. Tuhan pun sedang merancang dengan pasti masa depan kita yang dimaklumatkan oleh Dia sendiri. Tuhan sudah menentukan langkah hidup setiap bangsa. Tuhan juga sudah menentukan langkah hidup setiap orang untuk menuju keselamatan yang pasti. Demikian, Shalom. Tuhan memberkati konferensi ini dan kita semua. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Adat Papua, tapi juga saya beri rasa hormat dan bangga kepada secara spesifik dan spesial karena juga beliau juga sebagai Mananwir Bebang untuk suku besar Biak. Kami ucapkan selamat datang beserta jajaran semua, Pak Sekretaris Jenderal dan semua jajaran Dewan Papua yang boleh hadir di tanah peradaban orang Papua. Yang kami hormati, banggakan Ketua Dewan Adat Wilayah 3, tetapi juga Bupati Manokwari Selatan, tetapi juga Ketua Dewan Adat Manokwari Selatan sendiri. Jabatan banyak sekali. Saya beri hormat dan bangga. Selamat datang di tanah peradaban. Selamat datang di Nenek punya tanah. Yang kami hormati staf ahli Gubernur Bapak Wanenda bidang pertanahan, yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Penghubung, Bapak Ketua Dewan, pimpinan gereja dalam Asis, dan mungkin ada pimpinan umat keagamaan yang diundang, dan para kepala suku, ketua ikatan kerukunan dan lain-lain, mungkin ada yang diundang, pimpinan OPD yang kami hormati, para kepala distrik, kepala kampung, seluruh undangan yang hadir, spesial para tokoh adat dan panitia yang telah mempersiapkan acara di hari ini. Ada sambutan Bupati dalam susunan acara undangan, tetapi karena dimandatkan oleh Bapak Gubernur tadi malam mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 untuk menyampaikan sambutan Gubernur, sehingga saya tidak menyampaikan sambutan Bupati, hanya sedikit pengantar saja. Kemudian saya akan membacakan sambutan Gubernur pada acara ini karena beliau memberikan mandat untuk menyampaikan sambutan. Kami koordinasi tadi malam oleh protokoler, ditugaskan salah satu pejabat dari provinsi, tetapi karena tidak ada pesawat sehingga yang ditugaskan tidak bisa datang, dan melalui WA
untuk protokol gubernur diberi petunjuk pengarahan untuk Bupati Teluk Berdampak mewakili Bapak Gubernur. Dan oleh karena itu untuk seluruh peserta pimpinan adat, pemerintah, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang tidak berkenan hadir hari ini karena kami cek beliau di Manado kemarin pagi ini ada di Sorong dalam rangka dinas sehingga beliau tidak bisa hadir pada saat ini. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, mengawali penyampaian awal dari kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Ibu Bupati di Teluk Berdampak, kami menyampaikan bersama Wakil Bupati kami sekali lagi selamat datang kepada Ketua Dewan Adat, Manangguri Pipa, Sekjen, Ketua Dewan Adat Wilayah 3, Dewan Adat Mansel, Bupati Mansel, jajaran Dewan Adat, Pak Stafari dan semua tamu undangan yang boleh hadir di tanah peradaban orang Papua. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang mungkin di beberapa saat lalu sudah sering kami sampaikan dan juga sering diskusi dengan yang nanti berubah menjadi Dewan Adat, sebelumnya lembaga adat. Jadi Bapak Dewan Adat, di sini ada lembaga adat yang dibentuk tahun 2004, itu murni dari rakyat. Tahun 2003 setelah kabupaten jadi, 2004 masyarakat adat utama sudah melakukan musyawarah adat murni dari rakyat, dan itu dipercayakan ketua lembaga adat saat itu Bapak almarhum Yulianus Torey, kemudian wakil ketua saya, kemudian wakil ketua kedua Bapak almarhum Ibu Ramar, kemudian Bapak D. Kalbui, kemudian Bapak Soleman Nuab, kami ada di sekretaris negara. Kemudian dibentuk lagi, kami ingin konsolidasi membentuk lembaga adat tingkat distrik saat itu, tetapi bisa terbentuk dua saja, wilayah Selatan Barat diketuai oleh Bapak Omega dan jajaran, Bapak Kuang, kemudian Mosior, Bapak Albert Torey selaku ketua, dan wilayah distrik Desi Bapak Leveran Pradawai. Distrik lain belum sempat kami bentuk. Dan momen ini menjadi momen yang sangat penting untuk konsolidasi, rekonsiliasi, sebab ada banyak lembaga adat, jadi kita bentuk satu yang betul-betul disebutkan oleh tadi Bapak Ketua Dewan Adat Wilayah 3, Bapak Ketua Dewan Adat, bahwa satu wadah yang kuat dan mandiri yang akan dibentuk setelah pembukaan ini. Ada 6 hal yang penting yang sering saya sebutkan untuk beberapa kalau diskusi. Pertama, tadi malam saya disampaikan, adat tidak tertulis, tetapi dia memiliki kekuatan. Dan ini setiap anak adat harus menyadari itu, karena kita tidak menyadari. Di setiap tempat, setiap suku pasti punya adat, dan saya yakin setiap tempat bisa merasakan itu. Adat tidak tertulis, tetapi dia memiliki kekuatan. Dan di Bondam ada, terjadi dari zaman dulu nenek moyang kita sampai sekarang turun-temurun. Oleh karena itu, setiap di antara kita yang ada di sini tentunya dapat memahami, dapat melihat itu dengan jeli bahwa adat itu sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, saya melanjutkan apa yang disebutkan oleh salah satu pendeta GKI. Pada saat ibu ini menyampaikan, pendeta menyampaikan khotbah, kebetulan waktu saya penatua dan saya membawa pembukaan, sepanjang khotbahnya air mata saya jatuh, karena itu menjadi pergumulan. Dan ternyata ibu ini juga menyampaikan khotbah itu. Saya lupa dalam bacaan apa, tapi pembukaan dari khotbah itu ibu mengatakan, jemaat, tidak tahukah kamu
wilayah kerjanya Allah. Lalu beliau menambahkan, Tuhan kenapa tidak pilih yang dekat-dekat? Andaikah setelah Cina contoh, atau di mana lagi? Tapi masuk jauh sampai di dalam. Pilih tempat ini sebagai tempat peradaban orang Papua. Tadi ditegaskan oleh Bapak Ketua Bupati Mansel, sangat tegas sekali. Kemudian Bapak Manawir Bapak tegaskan itu. Ada 4 hal saya catat. Saya suka mencatat hal yang penting, karena kalau saya rasa itu penting, saya catat dan saya ingat terus. Jadi apa yang saya bicara tadi itu hal yang saya catat dan dapati. Yang pertama dapat dari orang tua yang ada. Yang kedua tentang DKI. Tuhan masuk jauh sekali ke sini, memilih Wondama menjadi pusat peradaban orang Papua, berubah kegelapan menjadi terang, berubah takdir yang gelap, penyembahan berhala, perang suku dan lain-lain. Dan dari sini berkat menyebar ke tanah Papua. Yang ketiga, ini 2-3 hal ini dari Manawir. Saya catat tadi jadi. Dan ini akan saya sampaikan terus. Tuhan sudah merancang segala sesuatu tentang tanah peradaban. Tadi disampaikan oleh Manawir tadi. Yang kedua dari tanah Manawir adalah tanah peradaban ditetapkan Tuhan dengan historis yang sudah terjadi. Kita pelajari. Tadi Bapak Bupati Mansel sampaikan, semua mari kita menyadari bahwa sebelum pendidikan formal tadi Bapak Bupati sampaikan, ada pelatihan pertanian. Yang pertanian punya pertanian mereka dilatih di Batu Peradaban itu. Dan mereka punya keahlian pertanian, kerja di Lampau di Wosi, Lampau di Lansigi, pertukaran kopra di Lansigi, dan di Papua yang lain. Yang pelatihan pertukangan, kerja asrama putri di Oros di Serui, termasuk membangun apa namanya gereja pengharapan. Itu mereka yang dilatih memiliki keterampilan. Sebelum pendidikan formal pada tanggal dibangun oleh Pendeta Ishak Sumulgene pada tanggal 25 Oktober tahun 1925. Sebelumnya itu pendidikan non formal itu. Di Batu Peradaban itu anak-anak Papua dikumpulkan, dilatih memiliki keterampilan pertukangan dan pertanian. Dan mereka disebar keluar. Dan hari ini ditegaskan oleh Bapak Bupati Mansel dan Bapak Manawir. Yang ketiga dari Manawir, bahwa seluruh maklumat telah diletakkan Allah di atas tanah ini, termasuk tanah peradaban. Mari kita catat, kita renungkan. Saya suka mencatat hal penting supaya tidak lupa dalam memori. Kita sudah tua jadi kepala sebotak lagi, nanti lupa-lupa aja. Saya suka catat-catat hal yang penting. Dari semua rangkaian itu, dari semua hal yang terjadi, dari kehidupan kami di Tanah Wondama, dari jalan yang tidak ada jalan aspal, jalan di jalan berlumpur, tidak bisa pakai sepatu dan sendal, harus jalan kaki kosong, dari tidak ada listrik sampai ada listrik, dan dari pengalaman melaksanakan tugas di Wondama. Satu waktu lalu ada satu gereja yang melaksanakan doa puasa selama 21 hari untuk tanah peradaban ini, dan beberapa tamu dari luar hadir. Saya tidak tahu kenapa, jadi pertimbangan apa pemimpin gereja di sana mengundang saya untuk datang menyampaikan khotbah pada penutupan ibadah puasa itu. Selama kami bicara, yang ada di hati saya, Roh Kudus taruh bicara tentang topik dan tentang tema dari tanah peradaban menjadi berkat untuk tanah Papua, Indonesia dan dunia. Setelah para pendeta pulang, kamu tidak habis, Bapak Bupati. Kamu salah sampai jalan sampai jam 2 malam dalam masa bilang, kapan saya siap khotbah ini? Iya,
Tapi Tuhan terus, Roh Kudus terus taruh dalam hati bicara tentang ini. Dan pagi kerja, kemudian jam 4 dan acaranya jam 5, saya pergi 1 jam saja, duduk baca Alkitab sebentar, kemudian pergi menyampaikan selesai khotbah. Beberapa jemaat bilang begini, Bapak Bupati, kenapa terlalu cepat selesai? Saya dalam hati perasaan, sebentar khotbah dalam hati perasaan, jangan sampai mereka bosan. Ya, bersyukur berarti itu menjadi berkat. Ini menjadi catatan sehingga hari ini dan seterusnya. Tadi malam saya menyampaikan doa itu. Dari saat itu saya jalan kemana saja, termasuk berjumpa dengan Bapak Gubernur, Bapak Menteri, saya bawa doa pendek. Dan saya ingin doakan itu ulang misi Mananwil. Dan malam kita berdoa aja. Saya ingin berdoa itu lagi seperti saat ini sebelum mengakhiri penyampaian awal dan bupati, sebelum saya baca sambutan gubernur. Mari kita berdoa. Dari berkat yang Tuhan curahkan untuk tanah peradaban orang Papua di Teluk Modama, itu yang kami bawa bersama Wakil Bupati Teluk Modama, pemerintah dan jajaran, dan masyarakat adat, seluruh masyarakat Teluk Modama, memberkati kami semua di hari ini. Mananwil Beba, Ketua Dewan Adat Mananwil, Ketua Dewan Adat Wilayah 3, Dewan Adat Mansel, Bupati Mansel, Sekjen dan seluruh jajaran Dewan Adat Papua dan semua yang hadir pada saat ini. Amin. Ibu Bapak sekalian, kita harus membawa doa berkat ini kemana saja kita pergi. Saya sudah bawa doa berkat ini kemana-mana karena beberapa pengalaman rohani sudah terjadi, baik untuk saya dan juga untuk orang lain, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Yang berikut dari kami, pemerintah Kabupaten Modama bersama Wakil Bupati, saya cuma sentil sedikit visi kami, Bapak Bupati, kami bawa visi mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat di tanah ini, di Teluk Modama. Ikon tanah peradaban kami akan sebagai visi. Misi pertama adalah mewujudkan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tadi Bapak Bupati sampaikan. Kami ingin masyarakat Modama merdeka ekonomi, merdeka pendidikan, merdeka kesehatan, dan yang lain. Itu yang kita inginkan, supaya rakyat tidak berteriak sana sini. Kami punya hati nurani yang tulus untuk tanah dan negeri ini, dan kami berjuang dari tidak ada bersama Wakil Bupati, dari tidak ada dan ada menjadi ada, dari jalan kaki tanpa sepatu, di bawah hutan bambu, dan sekarang ada. Dan kami tulus, sangat tulus bagi negeri ini, sehingga dalam pemerintahan yang pendek belum sampai 1 tahun ya, dan nanti Mei baru 1 tahun, kami menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan, tapi selalu dalam doa bersama wakil kami ketemu setiap saat. Ada sesuatu kami doa pasti kumpul bicara. Hanya doa yang pendek, Tuhan tahu hati kami untuk tanah peradaban. Rintangan dan hambatan boleh jadi, tapi kami percaya Tuhan pasti akan membuka jalan. Tadi Mananwil dan Bupati sudah menyampaikan itu, menegaskan itu. Oleh karena itu perlu kami tegaskan kembali. Itu saja dari kami. Saya tidak membacakan sambutan Bupati walaupun sudah disiapkan. Mohon maaf, saya akan membacakan sambutan Gubernur Papua Barat. Yang terhormat Ketua Dewan Adat Papua, yang terhormat Ketua Dewan Adat Wilayah 3, Dewan Papua Wilayah 3, ada juga Bapak Bupati Mansel, juga Dewan Adat Mansel sendiri. Tepuk tangan untuk beliau karena
satu bupati yang menjadi pimpinan adat, sekretaris jenderal jajaran Dewan Adat, staf ahli Gubernur, yang terhormat Bapak Kapolres, Ketua DPR Bapak Kapolres, Hukum, Ketua Klasis, dan pimpinan OPD, se-Kabupaten Terutama, pimpinan adat se-Kabupaten Terutama, dan jajaran kepala distrik, kepala kampung, kepala kelurahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan semua undangan yang hadir pada saat ini. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih anugerah dan pertolongannya, maka kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara pembukaan konferensi masyarakat adat Kabupaten Teluk Bondama tahun 2022. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan Adat Papua beserta undangan yang datang dari luar Kabupaten Teluk Bondama. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Panitia beserta jajaran Panitia Pelaksana Konferensi yang telah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan konferensi masyarakat adat Kabupaten Teluk Bondama tahun 2022 ini. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan hikmat kepada kita sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara konferensi masyarakat adat Kabupaten Teluk Bondama. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan visi misi Papua Barat yang tertuang dalam RPJMD 2017-2021, yaitu terwujudnya Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat, maka melalui konferensi masyarakat adat Kabupaten Teluk Bondama dengan tema Selamatkan Manusia, Tanah, dan Sumber Daya Alam Papua. Untuk itu masyarakat dan hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa, dan mempunyai harta kekayaan sendiri, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam. Saya pikir Bapak Gubernur menyampaikan ini dalam kapasitas selaku anak adat dan kepala suku besar. Masyarakat adat yang saya hormati, dalam hukum adat antara masyarakat sebagai hukum kesatuan, hukum dengan tanah dan air yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religi magis, di mana hubungan ini menyatakan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah, air, dan sumber daya alam. Sejalan dengan tujuan tersebut, saya sangat berharap agar konferensi ini mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berdampak positif kepada generasi kita saat ini maupun yang akan datang. Masyarakat adat diakui secara internasional sebagai bagian dari masyarakat adat dalam komposisi sosial masyarakat modern. Biasanya mencakup keseluruhan wilayah yang mereka gunakan, yaitu hutan, sungai, gunung, dan laut, baik permukaan maupun di bawah permukaan. Di bawah permukaan, tanah dan sumber daya alam amat penting bagi kebudayaan dan kehidupan masyarakat adat. Tanah adalah dasar kelangsungan hidup, ekonomi, kesejahteraan spiritual, dan identitas budaya. Oleh karena itu, kehilangan tanah peninggalan leluhur mengancam keberlangsungan hidup sebagai komunitas masyarakat adat. Mari kita beri tangan untuk memberikan arahan yang sangat jelas. Hadirin yang saya hormati, masyarakat adat Kabupaten Teluk Bondama diharapkan mewujudkan eksistensi,
dalam era globalisasi sebagai tanda dimulainya pembangunan kekerabatan antar suku di Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat pada prinsipnya sangat mendukung dan menyambut baik tekad dan semangat yang tinggi dari seluruh masyarakat adat. Kabupaten Tulung Dama untuk membangun sebuah fondasi kekerabatan melalui konferensi masyarakat adat sehingga tercipta nilai-nilai adat yang kuat guna menyelamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam di tanah Papua, Provinsi Papua Barat, dan khususnya di Kabupaten Teluk Dama. Sebelum mengakhiri sambutan ini, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 22 Maret tahun 2022, mewakili Gubernur Papua Barat Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan Misi menyatakan kegiatan konferensi masyarakat adat Kabupaten Tulung Dama dibuka secara resmi dengan menabuh tipa menurut anak adat. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua, Sekretaris Jenderal, Bapak Umum, Ketua Federasi Wilayah DPR, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Biro Penghubung, dan Kedalaman mendampingi Bupati. Dan bermartabat. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Teluk Dama, 2 Maret 2022, Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Domingus Mandacan MSI. Selesai.
Kasih Yesus Kristus, sebelum saya berdoa, saya membawa satu firman dari Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu saudara-saudari dipercayakan Tuhan sebagai orang-orang pilihan yang akan duduk dalam konferensi masyarakat adat di Tanah Wondama ini. Berbicaralah dengan setulus hati. Karena tanah peradaban orang Papua kita sudah tidak jaga. Dimulai dari diri pribadi kita masing-masing, tetapi juga bagi setiap orang. Tanah dan sumber daya alam kita tidak jaga, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk melakukan segala sesuatu mulai hari ini dan besok. Supaya tanah dan adat di Tanah Wondama ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan tempatkan dan jadikan bagi kami itu indah pada waktunya. Hari ini akan dimulai konferensi masyarakat adat Wondama. Karena selama ini kami tidak menjaga adat, tetapi juga kami tidak memelihara adat dengan segala sesuatu yang kami lakukan. Budaya-budaya yang terjadi di Tanah Wondama ini sudah mulai hilang satu persatu. Apakah itu karena waktu ataukah karena kelakuan hidup kami? Tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, Taman Eden itu tidak ada, tetapi Taman Eden itu ada dalam diri pribadi dan keluarga kami. Selama ini yang terjadi di Tanah Wondama ini, kami sudah tidak menghargai segala sesuatu yang Tuhan telah jadikan bagi kami di tanah yang kami cintai ini. Kami tidak menghargai tanah peradaban orang Wondama, dan kami juga tidak menghargai berkat-berkat yang Tuhan selalu limpahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak menghargai keluarga kami masing-masing yang Engkau telah berkati di tanah yang kami cintai ini. Karena itu hari ini konferensi ini diadakan, itu pertanda bahwa Tuhan mau merubah
segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik bagi tanah dan negeri ini. Karena dari tanah peradaban orang Papua kami bisa menjadi berkat. Kami bekerja dengan baik dan setia, maka kami akan mendapatkan berkat itu. Ketika kami keluar dari tanah peradaban orang Papua, maka kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan memberikan kami kekuatan dan hikmat-Nya, sehingga dalam konferensi masyarakat adat yang akan dilaksanakan hari ini dan besok, Tuhan memberikan hikmat bagi setiap orang, sehingga kami duduk bersama-sama, kami berbicara satu dengan yang lain, dan segala sesuatu yang ditetapkan dalam konferensi masyarakat adat ini boleh terjadi karena kasih dan kebaikan Tuhan. Semua orang yang datang dari manapun, dari suku dan bahasa apapun yang ada di tanah Wondama, ketika kami menginjakkan kaki di pelabuhan Kuripasai Wondama, berarti kami adalah orang Wondama. Berarti kami menghargai apa yang ada di dalam Wondama ini. Tapi yang terjadi selama ini, kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka melalui konferensi masyarakat adat Wondama, segala sesuatu akan dibicarakan. Tuhan memberkati Ketua Dewan Adat Papua, tapi juga Dewan Adat Papua Wilayah 3, dan semua orang yang Tuhan utus dari Manokwari, dari Provinsi Papua Barat, ada di tengah-tengah kabupaten ini. Itu bukan karena kebetulan kami dipilih dan diutus. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pilih dan utus, supaya apa yang kami sampaikan itu menjadi berkat bagi semua orang di tanah Wondama ini. Dan setiap yang kami lakukan, kami betul-betul menghargai bahwa kami bisa menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia berarti kami juga menghargai pernikahan yang Tuhan telah berkati dalam keluarga kami masing-masing. Berarti kami menyelamatkan suami dan istri, kami menyelamatkan anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam setiap keluarga. Kami menyelamatkan tanah, berarti kami tidak boleh menjual tanah untuk sembarang orang. Kami harus melihat bahwa tanah ini adalah milik yang Tuhan ciptakan, mama yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi kami. Kami juga harus melihat sumber daya alam yang sudah dirusak oleh orang banyak, yang kami tidak tahu dimakan oleh orang lain, yang lain kami menjadi sisa-sisa yang menjadi makanan bagi orang-orang adat di tanah Papua, tanah Wondama ini. Mari Tuhan berkati kami semua, berikan hikmat bagi lembaga Dewan Adat, tapi juga bagi semua orang yang menyajikan materi, tetapi juga bagi semua orang yang mengikuti sebagai peserta. Tuhan memberikan hikmat, berikan kami saling bergandeng tangan satu sama lain. Engkau memberkati Bupati, Wakil Bupati, Sekda, semua PD yang bekerja di tanah dan negeri ini. Berkati kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung, tapi juga memberkati Bapak Gubernur dan jajarannya di Provinsi Papua Barat. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, karena tak putus-putusnya kami harus memuji memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan tempatkan bagi kami selalu indah pada waktunya. Mari Tuhan beracara dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai tanda ungkapan syukur, panitia juga telah menyiapkan konsumsi untuk sebentar kami akan makan dan minum bersama. Tuhan memberkati segala sesuatu yang disiapkan. Tapi terlebih daripada itu adalah kehidupan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu tidak dimulai dari diri orang lain. Kami harus memulai dari diri kami sendiri, menjadi berkat bagi orang lain, baru kepada orang lain. Terkadang kami melihat kepada orang lain, bukan kepada diri kami sendiri. Adat dan segala sesuatu yang diputuskan mulai hari ini, kami minta Tuhan beracara dalam segala sesuatu. Tuhan memberikan hikmat-Mu, Tuhan menentukan yang terbaik, dan segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi selama ini di tanah peradaban orang Papua boleh diperbaiki, dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ketika kami yakin dan percaya, Tuhan akan menyatakan segala sesuatu bagi kami.
Amin. Dan pemerintah jangan dilihat nilainya, tetapi kiranya menjadi berkat untuk menunjang kegiatan musyawarah adat ini. Saya serahkan kepada ketua panitia atau siapa yang bisa menerima. Jadi sebelum dilebur, kami bersama Pak Bupati siap untuk sama-sama membantu menopang lembaga adat. Tahun ini pemerintah Kabupaten Toraja menyediakan anggaran sebesar 2,3 miliar untuk pembangunan kantor lembaga adat di Kabupaten Toraja. Nanti bapak adat kita lihat di mana. Kita taruh kantor ini di tempat yang terbuka supaya semua orang bisa lihat. Makasih.